Di episode sebelumnya, akhirnya Senku berhasil mengalahkan Ibara, dan dengan begitu ini menjadi kemenangan untuk kerajaan Sains. Setelah sampai di mobil laboratorium, Senku langsung mengambil cairan pembangkit dan orang pertama yang dihidupkan adalah Chrome. Chrome yang melihat Senku langsung terharu dan mereka merayakan kemenangan ini. Senku berterima kasih kepada Chrome karena rencana Chrome yang luar biasa. Sekarang mereka masih memiliki beberapa botol cairan pembangkit dan mereka harus membangkitkan rekan mereka dengan urutan yang benar supaya tidak kelaparan. Dan orang berikutnya yang mereka hidupkan adalah Amaryllis. Karena Amaryllis sudah paham peta pulau ini, jadi dia pasti dengan mudah bisa menemukan makanan. Yang selanjutnya adalah Taiju. Jika mereka ingin membawa makanan dalam jumlah yang banyak, tentu kekuatan Taiju sangat dibutuhkan. Yang keempat adalah Francois. Dengan skill memasak Francois, mereka seharusnya bisa mendapat makanan yang enak. Setelahnya mereka mendengar telepon yang berbunyi. Senku berkata itu telepon dari Ruri, tapi sekarang mereka tidak bisa menjawabnya karena baterainya sudah hampir habis. Chrome merasa aneh dengan telepon ini. Chrome tahu Ruri bukan tipe orang yang menelpon jika tidak terjadi sesuatu. Chrome yakin pasti Ruri ingin mengatakan sesuatu. Melihat Chrome yang sangat mempercayai Ruri, Amaryllis berbisik dengan Francois dan bertanya apa Ruri itu pacarnya Chrome. Francois menyangkal hal itu dan berkata kalau Ruri adalah mantan istrinya Senku. Mendengar ini, Taiju dan Amaryllis kaget bukan main. Taiju bertanya apa Senku punya waktu untuk sesuatu seperti ini. Kemudian Senku menjawab kalau pernikahan mereka hanya bertahan selama 3 menit. Mereka semakin kaget dan Amaryllis menduga ini cinta segitiga yang rumit antara Senku, Ruri, dan Chrome. Setelahnya mereka mencoba mengecek telepon yang ada di dalam kapal dan berharap teleponnya masih berfungsi. Tapi ternyata hampir semua peralatan yang ada di kapal sudah dihancurkan oleh Ibara dan prajuritnya. Chrome terlihat sangat marah karena harta karun mereka sudah dihancurkan. Melihat kondisi ini, Francois langsung berniat membuat tempat kerja untuk perbaikannya. Senku menambahkan kalau mereka membangkitkan Kaseki, maka pengerjaannya tidak akan memakan waktu yang lama. Setelahnya mereka membangkitkan Ryusui, Kaseki, Gen, dan beberapa prajurit yang lain. Insting Gen berkata pasti akan ada pekerjaan yang sulit, dan itu memang benar. Di sisi lain sekarang Taiju menyelam dan mencari patung Yo yang tenggelam. Di samping Yo, Taiju menemukan patungnya Kirisame, dan tanpa pikir panjang Taiju juga membawa patungnya Kirisame ke atas. Chrome bingung mereka harus membangkitkan Kirisame atau tidak. Magma berkata kalau lebih baik patungnya dihancurkan saja. Tapi Senku berpikiran lain. Senku langsung menuangkan cairan pembangkit dan Kirisame akhirnya terbebas dari pembatuan. Senku tahu kalau Kirisame ini hanya ditipu oleh Ibara. Jadi bukan berarti dia adalah orang yang jahat. Kirisame merasakan perasaan yang aneh setelah dibangkitkan. Pengkhianatan Ibara masih sangat terasa di pikirannya. Tapi Kirisame mencoba move on dan bertanya ke Senku kenapa mereka membangkitkannya. Kemudian Senku menanyakan letak patungnya Kohaku dan Ginro. Setelahnya mereka berdua dibangkitkan dan terlihat Ginro yang luka-lukanya sudah sembuh karena pembatuan. Ginro yang melihat Ginro selamat sampai meneteskan air mata. Sementara Ginro melihat ke arah Kohaku dan dia melihat dadanya Kohaku yang sedikit terbuka. Ginro langsung memasang wajah yang mesum dan Kohaku langsung menghajarnya. Sekarang Kohaku melihat ke arah Senku dan Kohaku langsung memeluk Senku dengan penuh cinta. Kirisame yang melihat ini menjadi malu dan wajahnya memerah. Sepertinya Kirisame masih menganggap mereka berdua ini adalah kekasih. Tapi Amaryllis menjelaskan kalau pelukan ini bukan bermaksud seperti itu. Sekarang matahari sudah terbenam dan hari sudah berganti malam. Terlihat Yo dan beberapa orang yang berpesta dengan minum cola. Di sisi lain Kirisame terlihat bersujud di depan Soyuz sebagai tanda hormatnya untuk ketua yang baru. Di samping Kirisame juga ada Oarashi. Itu artinya Oarashi juga dibangkitkan. Di sisi lain tim Sains tidak ikut berpesta dan masih melanjutkan perbaikan kapal. Dan akhirnya mereka sudah selesai memperbaiki teleponnya. Tanpa menunggu lama Senku langsung menelpon Ruri. Setelah tersambung, Ruri langsung menanyakan keadaan mereka, tapi Senku berkata itu bisa dijelaskan nanti. Setelahnya Ruri menceritakan kalau mereka mendengar sesuatu yang aneh. Ruri beberapa kali mendengar suara Senku di telepon, tapi isi pesannya sangat aneh. Ukyo langsung sadar kalau sinyal mereka terpotong oleh sinyal yang lebih kuat. Dan tidak lain dan tidak bukan yang mengirim sinyal itu adalah Wyman. Ryusui bertanya apa pesan dari Wyman diucapkan dalam kode Morse, tapi Senku menyangkal hal itu. Itu bukan kode Morse, tapi isi dari pesan itu adalah 12.800.000 meter 1 detik. Dan 12.800.000 meter itu adalah diameter bumi. Pesan ini juga terdengar di telepon yang ada di Perseus.
Kohaku yang sedang membawa Medusa jadi panik dan berusaha menjauhkan Medusa dari telepon. Senku berkata mereka memang harus menjauhkan Medusa dari speaker sejauh mungkin. Jika mereka teledor, bisa saja Medusa ini malah aktif dan membatukan seluruh bumi. Di sini Ukyo mengatakan sesuatu yang lebih mengagetkan. Ternyata suara dari Wyman ini mirip dengan suaranya Senku. Apa mungkin Wyman itu Senku? Mengetahui hal ini, Amaryllis menjadi merinding dan semakin takut. Sementara Suika bertanya apa Wyman adalah Senku sendiri. Tapi Taiju tidak percaya dengan hal itu dan Taiju yakin 100% kalau Senku adalah orang yang baik. Setelahnya Taiju berteori mungkin saja itu suara rekaman. Tapi Senku berkata 10 miliar % dia tidak pernah berkata seperti suara itu. Di sisi lain Ryusui terlihat sangat santai dan malah minum teh. Ryusui berkata Wyman pasti akan menghubungi mereka lagi. Dan dengan begitu mereka bisa tahu akar masalah dari semua masalah ini. Yuzuriha dan Gen tidak menyangka Ryusui bisa sesantai ini dan malah minum teh. Setelahnya mereka mengetahui kalau pesan ini dikirimkan secara berulang-ulang dan dalam interval waktu yang sama. Dan setelah mendengar pesan ini beberapa kali, Ukyo akhirnya mendapat sebuah jawaban. Di pesan itu suaranya agak menurun cukup tajam. Dan jika diresapi lebih dalam, suaranya mirip seperti Vocaloid atau suara sintesis. Gen tambah bingung dan bertanya memangnya di dunia batu ini ada sesuatu seperti itu. Ryusui menjawab kalau suara itu memang benar adanya, dan pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa? Kenapa mengirimkan pesan dengan suara buatan? Jika mereka bisa menjawab ini, mungkin saja mereka bisa tahu siapa pengirimnya dan dari mana asalnya. Gen masih bingung tapi dia yakin Wyman ini pasti ingin membatukan seluruh manusia. Tapi kenapa menggunakan transmisi? Kenapa meniru suaranya Senku? Kemudian Chrome teringat dengan pertarungan Senku dan Ibara. Saat itu Senku memberikan perintah kepada Medusa juga menggunakan transmisi. Mungkin saja Wyman juga bermaksud seperti itu. Sekarang mereka tahu maksud Wyman mengirimkan pesan itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Medusa ini bisa ada di Pulau Harta. Senku berharap mereka bisa menemukan orang yang tahu sejarah dari alat ini. Sekarang Senku membuka sebuah kertas yang berisi gambaran Medusa. Soyuz berkata pernah melihat bentuk dari Medusa ini di suatu tempat, tapi Soyuz tidak tahu pasti tempatnya. Keesokan harinya, Kohaku dan Kirisame memimpin acara pelatihan untuk para petarung. Dengan kemunculan Wyman, Kohaku ingin semua orang menjadi lebih kuat dan bersiap untuk pertempuran besar yang mungkin saja terjadi. Setelahnya, Kohaku dan Kirisame langsung melakukan duel. Terlihat mereka berdua memiliki kekuatan yang seimbang. Kirisame bertanya apa Kohaku menahan diri saat mereka pertama kali bertarung. Dan Kohaku menjawab kalau saat itu dia terganggu oleh baju jadi pergerakannya tidak maksimal. Melihat kekuatan Kohaku dan Kirisame membuat Ginro menjadi ketakutan dan dia langsung kabur supaya tidak ikut pelatihan ini. Di sisi lain sekarang Taiju dan Soyuz mengambil patung seseorang. Patung ini yang pernah Taiju temukan saat pengumpulan patung kerajaan sains dari dasar laut. Patung ini tangan kirinya putus, tapi mereka juga sudah menemukan potongannya. Dan ternyata di tangan ini ada corak yang bentuknya mirip seperti Medusa. Senku langsung menyambungkan tangan itu dan menyiram patung ini dengan cairan pembangkit. Akhirnya orang ini bangkit dan dia adalah seorang laki-laki. Di dahinya terlihat ada retakan berbentuk seperti bulan sabit. Dia masih tidak percaya bisa bangkit dari pembatuan itu. Kemudian Senku melihat batu yang menutupi tubuhnya. Ternyata lapisannya lebih tipis dari yang Senku dan yang lainnya miliki. Senku memperkirakan orang ini menjadi batu selama ratusan tahun. Setelahnya orang ini mengikat rambutnya dan ingin berterima kasih karena telah dibangkitkan kembali. Tapi tiba-tiba di sana terlihat Ginro yang lari dari pelatihan tadi dan dia sekarang dikejar oleh Kohaku dan Kirisame. Tiba-tiba orang ini berlari ke arah Ginro dan menyelamatkan Ginro dari kejaran Kohaku dan Kirisame. Orang ini memanggil Ginro dengan sebutan yang mulia. Dari pergerakan orang ini, semua orang tahu kalau dia adalah orang yang kuat. Setelahnya orang ini meminta maaf kepada Ginro karena sudah berubah menjadi batu dan mulai sekarang dia akan melindungi yang mulia. Tapi Senku menjelaskan kalau sepertinya ini cuma salah paham dan sebenarnya Ginro ini cuma penduduk yang malas-malasan. Kemudian orang ini melihat Ginro lebih dalam dan menyadari kalau dia salah orang. Kemudian orang ini menceritakan kisahnya. Dia bernama Matsukaze dan dia berasal dari ratusan tahun yang lalu. Dan kebetulan wajahnya Ginro mirip seperti orang penting yang dilayani Matsukaze saat itu. Ginro melihat ini sebagai keuntungan. Ginro berkata kalau mungkin saja dia adalah reinkarnasi dari orang penting itu dan menawarkan Matsukaze untuk menjadi bawahannya.
Dan ternyata Matsukaze mau menjadi bawahannya Ginro. Setelahnya Ginro meminta Matsukaze untuk menceritakan apa yang dia tahu tentang alat pembatuan. Matsukaze berkata dulunya tempat ini adalah kerajaan yang damai. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba jatuh banyak sekali medusa dari langit dan mengubah banyak orang menjadi batu. Mendengar cerita ini semua orang menjadi ketakutan. Tapi cerita ini juga menjelaskan asal dari medusa itu yaitu dari langit. Setelahnya Senku, Chrome, dan Kaseki pergi ke mobil laboratorium dan membuat barang baru. Ternyata yang dibuat Senku adalah antena parabola. Dengan alat ini mereka bisa mengumpulkan suara dan gelombang radio dengan lebih baik. Setelahnya parabola ini disambungkan dengan mesin radar dan sonar. Ukyo menganalisa suara dari Wyman sekali lagi. Tapi anehnya musuh mereka tidak ada di bumi ataupun atmosfer. Dan Senku akhirnya mendapat sebuah jawaban dari informasi ini. Wyman tidak ada di bumi, tapi Wyman ada di bulan. Dan dari gelombang yang mereka tangkap, memang benar gelombang ini terhubung dengan bulan. Sekarang mereka sudah tahu di mana lokasi Wyman, tapi bulan itu sangat jauh dan bagaimana mereka bisa ke sana. Senku langsung tersenyum dan berkata, kita akan membuat roket dan pergi ke bulan. Oke, itu tadi alur cerita dari anime Dr. Stone Season 3 episode 24. Akhirnya perjalanan Senku dan kawan-kawan di Pulau Harta sudah berakhir dan mereka sudah tahu lokasi Wyman. Dan jika kalau kalian cek lagi lagu opening 1 dan 2 di anime Dr. Stone Season 1, di situ sebenarnya udah dikasih spoiler lokasi Wyman ini. Di opening 1 bagian akhir lagunya, di situ Senku berdiri ngelihat ke arah bulan. Terus di opening kedua, di bagian akhir lagunya juga di situ kelihatan ada bulan terus Senku mengangkat tangannya ke arah bulan. Spoilernya sebenarnya sudah sangat-sangat gamblang, tapi kita nggak sadar aja. Jadi makin nggak sabar ngelihat season 3-nya ya kan? Dan di season berikutnya cerita akan mulai berfokus kepada proses pembuatan roket ini. Dan tentu saja channel ini akan terus membahas anime Dr. Stone sampai tamat. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah selalu mendukung channel ini dan yang sudah subscribe channel ini. Semoga kedepannya konten-konten di channel ini semakin baik lagi. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di season selanjutnya.